Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan di channel Learning Factory. Hari ini saya baru tahu kalau di iPod sudah bisa membeli obligasi perusahaan. Biasanya saya membeli obligasi di Bibit, tapi obligasi yang dijual di Bibit adalah obligasi negara atau surat berharga negara. Namun sekarang di iPod atau Indo Primer di aplikasinya sekarang mulai menawarkan obligasi perusahaan. Obligasi ini ada beberapa yang baru tersedia dan rata-rata atau kalau bisa dibilang semuanya itu memiliki minimal transaksi sebesar 5 juta. Ada beberapa obligasi yang ditawarkan dan penawarannya masih baru atau masih baru di listing seperti halnya penawaran IPO. Ingin tahu apa saja obligasinya? Mari kita lihat di video ini. You only live once. Educate your life. Welcome to the Learning Factory by Abdul Malik Setiawan. Oke, jadi pertama-tama kita buka dulu aplikasi iPod yang ada di HP. Lalu kemudian kita klik logo orang di bagian kanan layar. Kemudian kita menuju ke eIPO ya. Jadi obligasi ini sama seperti saham yang baru listing. Jadi ini obligasi yang baru listing. Kita klik eIPO, lalu kita klik yang bond ya, bukan yang stock. Nah, di sini sudah ada list obligasi yang bisa dipesan di aplikasi iPod. Ada obligasi dari Astra Sedaya Finance, ada 3 macam. Kemudian ada obligasi lagi. Ini bedanya apa ya? Saya juga enggak tahu. Yang atas sama yang bawah ini bedanya hanya beda seri aja. Astra 6. Oh, sorry. Yang 3 di atas ini adalah Astra, yang 3 di tengah ini adalah Adira, dan yang 3 terakhir juga milik Adira, tapi ini yang obligasi yang syariah, jadi sukuk mudharabah. Nah, sekarang kita lihat dulu yang obligasi yang miliknya Astra ya. Yang paling singkat masa obligasinya yaitu 370 hari, berarti 1 tahun. Nah, untuk obligasi korporasi ini minimum pembelian adalah 5 juta per unitnya. Dan ordernya hanya boleh dilakukan pada masa peminatan awal. Jadi setelah itu ya kalian nggak bisa beli lagi. Kenapa? Ya nanti kalau misalnya berapa yang terjual dari retail, sisanya nanti akan dilepas ke mungkin institusi ya. Sekarang kita lihat ketika klik order. Nah, nanti langsung kalian masukkan nominalnya ya, 5 juta, 10 juta, 15 juta, dan seterusnya. Itu ya. Nah, bedanya yang B295, B296, sama 297 ini apa? Bedanya ada di masa tenornya. Kalau ini 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Jadi ketika kalian beli obligasi ya kalian tidak bisa mencairkan sewaktu-waktu ya, tapi bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Tapi saya enggak tahu ya kalau di aplikasi iPod ini apakah ada atau enggak ya. Terus kemudian yang kedua adalah Adira, ini kuponnya 5,6 sampai 6,4. Kalau Astra 6,1 sampai 7. Jadi lebih sorry yang ini. Hampir sama semua ya. Jadi ini masih range, nanti penentuannya berapa mungkin akan diberitahu ketika sudah penawaran umum ya, atau dipublikasi. Nah, terus yang selanjutnya adalah yang syariah. Jadi kalau kalian ingin yang syariah ya berarti yang tersedia di iPod ini hanya sukuk mudharabah milik Adira Finance. Nah, apakah 5,6 sampai 6,4 ini sudah menarik? Ya saya kira menarik ya, terutama di era suku bunga tinggi sekarang ini ya. Bisa jadi 2-3 tahun lagi suku bunganya akan turun, dan kalau kalian beli sekarang akan terlock di yield sekian ya. Jadi misalnya
kalian pilih yang 3 tahun ini ya, suku mudharabah. Dan nanti ditetapkan bunganya atau bagi hasilnya 6,1%. Nah, ketika nanti 2 tahun lagi atau setahun ke depan ternyata suku bunga sudah turun, maka obligasi-obligasi lain mungkin bagi hasilnya sudah nggak 5,9, mungkin ya bisa jadi 5,5 atau bisa sampai turun ke 4%, siapa tahu ya. Ketika ekonomi sudah mulai bagus. Jadi cukup menarik ya, kecuali kalau misalnya suku bunga dinaikkan lebih tinggi, maka kita akan dalam tanda kutip sedikit rugi ketika mengambil di suku bunga sekarang. Tapi kayaknya sih sudah nggak mungkin akan naik lagi ya ketika suku bunga sekarang sih sudah tinggi banget di BI rate di 5,5 kalau nggak salah. Oke, jadi itu tentang pembelian obligasi korporasi di aplikasi iPod. Oke, terima kasih perhatiannya. Simak video saya selanjutnya. Bye. People do many things in their life. Sometimes we fail, sometimes we succeed, but we always learn from them. Welcome to the Learning Factory by Abdul Malik Setia.